Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Fauzia dengan NIM 240050229. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fevi Sunarti, MPD, yaitu menjelaskan dan mempresentasikan salah satu materi yang ada di dalam RPS. Saya mengangkat materi atau topik mengenai kompetensi pendidik menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen, serta mengaitkannya dengan permasalahan nyata yang dihadapi pendidik di Indonesia berdasarkan data terbarunya, data yang terbaru. Topik ini sangat relevan karena pendidik merupakan faktor penentu utama keberhasilan proses pembelajaran. Walaupun regulasi telah mengatur standar kompetensi pendidik secara jelas, tetapi pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Nah, yang selanjutnya itu konsep kompetensi pendidik menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendidik wajib memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pendidik dalam memahami karakteristik peserta didiknya, merancang pembelajaran yang akan diberikan, serta bagaimana cara melaksanakan pembelajaran itu, serta melakukan evaluasi dan pengembangan potensi peserta didiknya. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara mendalam sesuai bidang keilmuan yang diajarkan, yaitu seorang pendidik harus mampu menguasai keilmuan sesuai bidangnya. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berakhlak mulia, dan mampu menjadi teladan. Keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, baik itu dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua dari peserta didik, dan juga masyarakat. Keempat kompetensi ini bersifat integratif dan wajib dimiliki oleh seluruh pendidik, baik itu di lembaga pendidikan formal maupun di pendidikan non-formal. Contohnya seperti tutor yang ada di PKBM, instruktur yang ada di BLK, dan juga fasilitator pelatihan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada permasalahan kompetensi pendidik ini. Nah, meskipun kompetensi pendidik telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu indikator utama kompetensi pendidik adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Namun data menunjukkan bahwa belum semua pendidik itu memenuhi standar tersebut. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di sekolah formal, tetapi juga semakin banyak juga di pendidikan non formal, di mana di pendidikan non formal tersebut banyak pendidik yang memiliki pengalaman praktik namun belum dibekali kompetensi pedagogik dan profesional secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang data terkini mengenai sertifikasi tentang pendidik ini. Jika kita melihat data resmi dari Kemendikbudristeknya pada Juni 2024, itu jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 2.988.775 orang, baik itu guru ASN maupun non ASN. Namun dari jumlah tersebut, guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik baru mencapai sekitar 1.930.582 orang atau sekitar 64,59%. Artinya masih terdapat sekitar 35,41% guru atau lebih dari 1 juta pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik. Padahal sertifikat merupakan salah satu indikator kompetensi profesional menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, selain itu data juga menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal S1 ataupun D4, sehingga belum memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Nah, sebagai upaya peningkatan kompetensi tersebut, pemerintah melalui program pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG telah melakukan percepatan. Pada tahun 2024 terdapat sekitar 600.601 guru mengikuti PPG dan sekitar 98,59% diantaranya dinyatakan lulus. Nah, pada tahun 2025 pemerintah menargetkan sekitar 800.000 guru mengikuti dan menyelesaikan sertifikasi PPG sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan kompetensi pendidik secara nasional. Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan kompetensi pendidik terus dilakukan, tantangan dalam pemenuhan kompetensi pendidik tersebut masih cukup besar, terutama dari sisi pemerataan dan keberlanjutannya. Nah, dampak hal tersebut terhadap proses pembelajaran ialah rendahnya atau belum optimalnya kompetensi yang dimiliki pendidik tersebut berdampak langsung pada proses dan hasil pembelajaran yang mereka lakukan. Pembelajaran cenderung kurang efektif, kurang inovatif, dan juga tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Selain itu, motivasi belajar peserta didik juga dapat menurun, yang berpengaruh pada rendahnya hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan non-formalnya, keterbatasan kompetensi seorang pendidik ini dapat menyebabkan program pelatihan yang dilakukannya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan di dunia kerja. Nah, solusi dan upaya perbaikan dari permasalahan yang terjadi tersebut dapat dilakukan beberapa solusi, yaitu untuk mengatasi permasalahan kompetensi pendidik ini. Di antaranya yang pertama itu ialah percepatan sertifikasi bagi guru dan juga PPG secara berkelanjutan dan juga merata. Yang kedua itu ada peningkatan pelatihan pedagogik dan profesional khususnya bagi pendidik non formal, yaitu lebih meningkatkan lagi kemampuan mereka. Yang ketiga itu ada penguatan komunitas belajar dan kolaborasi antar pendidik. Jadi pendidik juga bisa berinteraksi dengan sesama pendidiknya untuk meningkatkan itu. Yang keempat, pengangguran beban administrasi agar pendidik dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendidik itu menurut UU SPN dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan fondasi utama dari kualitas pendidikan. Nah, data terbaru itu menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan kompetensi telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi masih terdapat kesenjangan yang perlu terus diatasi, yaitu dengan pendidik yang kompeten secara pedagogik, profesional, kepribadian dan juga sosialnya. Diharapkan kualitas pembelajaran dapat berjalan dengan baik itu di pendidikan formal maupun di non formal, dan juga dapat meningkat secara signifikan nantinya. Nah, sekian penjelasan dan materi dari saya.
Saya ucapkan kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.